Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Elis Yunita, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan bahasa dan gender dalam sosiolinguistik. Sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaian di masyarakat. Bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Sebagai sebuah sistem tanda, bahasa sangat berpengaruh pada persepsi dan perspektif kita terhadap sesuatu. Salah satunya adalah mengenai hubungan bahasa dengan gender, utamanya perbedaan mendasar pada pemakaian bahasa antara perempuan dan laki-laki. Sebelum kita membahas tentang hubungan bahasa dan gender, kita perlu mengetahui apa sih gender itu. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Ahli lainnya berpendapat bahwa gender juga berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Tugas tersebut ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan dipandang dari segi norma, adat kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Di dalam sosiolinguistik, bahasa dan jenis kelamin memiliki hubungan yang erat. Menurut Sumarsono dalam bukunya yang berjudul Sosiolinguistik tahun 2012 halaman 113, keragaman bahasa berdasarkan jenis kelamin timbul karena bahasa sebagai gejala sosial erat hubungannya dengan sikap sosial. Poin pertama di sini dikatakan bahwa secara sosial laki-laki dan perempuan berbeda. Hal ini terjadi karena masyarakat menentukan peranan sosial yang berbeda untuk mereka, dan masyarakat juga mengharapkan pola tingkah laku yang berbeda pula. Kenyataan sosial inilah yang dicerminkan melalui bahasa. Selanjutnya dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakter bahasanya masing-masing. Tutur perempuan bukan hanya berbeda, melainkan juga lebih benar dalam tanda kutip. Dari segi jumlah kata yang dihasilkan, para ahli mengatakan bahwa perempuan lebih banyak menghabiskan kata-kata daripada para lelaki. Loan Brizendine dalam bukunya Female Brain mengatakan bahwa perempuan dapat menghabiskan sekitar 20.000 kata per hari, sedangkan seorang laki-laki hanya menggunakan sekitar 7.000 kata. Kemudian dikatakan pada poin terakhir bahwa topik pembicaraan antara laki-laki dan perempuan cukup berbeda. Para laki-laki cenderung membahas tentang olahraga, politik, dan teknologi, sedangkan para perempuan cenderung memilih untuk bercerita tentang kehidupannya bersama keluarganya, makanan, serta membicarakan gaya hidup ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keseharian. Berikutnya kita akan membahas perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut Sumarsono dalam bukunya yang berjudul Sosiolinguistik, perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan dapat dibedakan ke dalam beberapa hal, yaitu gestur, suara, dan intonasi. Gestur adalah gerak anggota badan seperti kepala, tangan, jari,
yang menyertai tutur. Dalam hal ekspresi wajah, perempuan Indonesia relatif lebih ekspresif, banyak mempermainkan bibir dan matanya dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung flat atau datar. Maka dapat kita jumpai perempuan yang menunjukkan gestur tertentu untuk mengekspresikan perasaannya. Misalnya, mata melotot untuk mencerminkan rasa jengkel atau marah. Kemudian bibir yang ditarik ke atas atau digerak-gerakan itu dilakukan sebagai tanda hinaan atau mencibir. Selanjutnya kita akan membahas tentang suara. Secara umum, volume suara laki-laki relatif lebih besar daripada perempuan. Kita mengenal adanya golongan suara laki-laki dan perempuan dalam dunia seni. Pada perempuan ada suara alto dan sopran, kemudian pada laki-laki ada suara tenor dan bass. Dalam hal wicara, beberapa suku di Indonesia, suara perempuan lebih lembut dibandingkan dengan suara laki-laki. Hal ini sedikit berkaitan dengan nilai sosial atau tata krama dan sopan santun yang terdapat pada orang itu. Kemudian yang terakhir adalah intonasi. Dalam hal intonasi, kita dapat mengetahui ada intonasi memanjang pada bagian akhir kalimat yang lebih banyak ditemui pada perempuan. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah suara manja yang khas pada perempuan, dan itu tidak ditemukan pada intonasi laki-laki yang cenderung stabil dan tegas. Berbicara mengenai hubungan bahasa dengan gender, kita mengenal adanya teori tabu. Tabu memegang peranan penting dalam bahasa, karena tabu tidak hanya menyangkut ketakutan terhadap roh gaib, melainkan juga berkaitan dengan sopan santun dan tata krama pergaulan sosial. Orang yang tidak ingin dianggap tidak sopan akan menghindarkan penggunaan kata-kata tertentu. Pada masyarakat Indonesia, terutama dalam bahasa daerah, sering dikatakan perempuan lebih banyak menghindari penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan alat kelamin atau kata-kata kotor yang lain. Kata-kata ini seolah-olah ditabukan oleh perempuan dan menjadi monopoli kaum laki-laki. Hubungan antara bahasa dan gender dapat diwujudkan dalam 3 jenis hubungan menurut Gradle dan Jones, yaitu yang pertama, bahasa mencerminkan distribusi gender. Penggunaan bahasa sensitif terhadap pola hidup dan pola interaksi, sehingga diindikasikan bahwa perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan memiliki efek tertentu dalam perilaku bahasa. Dengan demikian, bahasa dipandang sebagai kresil komunitas. Perbedaan linguistik hanyalah cerminan perbedaan sosial, dan selama masyarakat terlihat pada laki-laki dan perempuan bervariasi dan tidak setara, maka perbedaan dalam bahasa laki-laki dan perempuan akan terus terjadi. Yang kedua, bahasa menciptakan distribusi gender. Pandangan ini menyiratkan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam konstruksi dan pelestarian distribusi gender. Cara bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sosial dapat memproyeksikan bias tentang laki-laki dan perempuan, yang implikasinya menentukan peran sosial yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan. Hal ini membentuk pendapat bahwa bahasa dan wacana di mana manusia terlibat dapat membentuk kepribadian dan kehidupan sosial. Dengan demikian, pembicara dapat mempelajari diferensiasi atau kategorisasi yang dianggap penting dalam budaya tertentu jika mereka mempelajari perbedaan linguistik. Kemudian yang ketiga adalah bahasa dan struktur sosial saling mempengaruhi.
Gagasan ini menunjukkan bagaimana mekanisme non-linguistik didukung oleh fitur linguistik untuk menjaga distribusi gender. Misalnya, dapat dilihat bagaimana bahasa mereproduksi konsep tradisional tentang feminitas dan maskulinitas. Namun, untuk melihat mengapa konsep tradisional ini menindas perempuan, dibutuhkan teori sosial yang ada kaitannya dengan bahasa. Perbedaan sifat emosi dan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan masih relatif dan tidak permanen, sehingga ada sejumlah sifat yang bertukar atau terbalik. Ada sifat-sifat yang dapat menukar antara laki-laki dan perempuan setelah menerapkannya, dan menurut mereka dengan hasil representasi gender diperoleh sesuai dengan data cerita rakyat menunjukkan bahwa sifat ini adalah hasil dari konstruksi budaya sosial yang menguntungkan laki-laki. Pembangunan dan pelabelan di atas berhubungan dengan peran dan hubungan gender yang terjadi. Demikian pembahasan terkait hubungan bahasa dan gender dalam sosiolinguistik. Terima kasih, semoga bermanfaat.